Selamat pagi semua, selamat datang di Komunitas Aktif. Nah, pada kesempatan kali ini, saya berkenalan tamu spesial nih. Sebelum itu, perkenalkan saya Ibu dari Masjid yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, tamu kita kali ini itu sangat spesial karena datang jauh-jauh ke Manado, untuk Universitas Manado. Ini Bapak Pegawai Bersahabat teman-teman dan juga kira-kira perkenalan singkat. Baik, terima kasih. Nama saya Pak Ingrid. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi Ingrid. Pagi ini sekarang kita berada di studio kesehatan podcast Kementerian Kesehatan Manado. Hari ini dan 2 hari terakhir ini kami sudah melaksanakan visitasi lapangan untuk ada program studi promosi kesehatan rapat progres Manado. Teman-teman sekalian, salah satu program studi yang menjadi tulang punggung untuk promosi kesehatan adalah studi rapat progres ini. Nah, untuk pagi ini kita akan mencoba membedah bagaimana upaya-upaya pengendalian hipertensi yang cenderung mengalami peningkatan termasuk di Kota Manado ini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hipertensi? Pada dasarnya adalah tekanan darah di atas 130 per 80 mm/Hg. Dan apa ciri-ciri dari hipertensi itu? Mulai dari sakit kepala, kelihatan kabur, mudah lelah, adanya perasaan gelisah, mual, dan keringat berlebihan. Nah, sebagai promosi, tentu kita harus memahami tanda-tanda dan upaya-upaya pencegahannya. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan orang muda mengalami hipertensi? Nah, ini ada yang disebut dengan faktor risiko, misalnya usia. Semakin bertambah usia cenderung semakin mudah mengalami hipertensi. Jenis kelamin, laki perempuan sedikit berbeda risikonya. Begitu juga dengan riwayat keluarga. Nah, jadi seperti itu. Sekarang itu apa yang bisa saya katakan? Jadi ketika hipertensi dengan JCWI, kemudian menyanyikan asal rose sebagai risikonya. Kemudian dari aktivitas fisik. Nah, saya sendiri untuk aktivitas fisik untuk mengendalikan hipertensi ini mencoba setiap hari 8.000 sampai 10.000 langkah setiap hari. Sesuai program Indonesia. Iya, ini program juga. Jadi kita harus anak-anak progres itu harus menjadi contoh dari masyarakat. Harus jadi model, harus jadi duta kesehatan. Itu yang terpenting. Saya kira begitu. Ya Bapak, kalau di masyarakat sekarang kan melihat posisi kesehatan itu hanya sekedar edukasi, hanya ya dalam arti bagi-bagi karena masih belum banyak yang ada di sana. Kira-kira Bapak bagaimana dan bagaimana sih peran promosi kesehatan ini untuk dalam pembangunan? Baik, jadi telah terjadi transformasi pergeseran pendekatan promosi kesehatan dari konvensional ke digital. Sehingga anak-anak promosi kesehatan itu harus menguasai media digital untuk menyampaikan pesan kesehatan melalui media Facebook, Instagram, TikTok, termasuk podcast ini luar biasa. Jadi kami sangat mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh program ini untuk menyampaikan pesan kesehatan tentu mendapatkan status saya yang berkualitas. Demikian. Bapak, boleh saya pesan untuk salah progres yang bisa jadi tenaga promotor? Ya, untuk menjadi tenaga promotor kesehatan, poin yang pertama adalah meningkatkan soft skill ya. Soft skill itu kemampuan untuk menyampaikan pesan, menyampaikan program-program dengan cepat, kemampuan komunikasi, skill leadershipnya, kemudian memahami kultural masyarakat setempat. Itu menjadi sangat penting untuk bagaimana di progres ini untuk teman-teman mahasiswa dapat baik. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu ya, dari pembelajaran tentang hipertensi, cara pentingnya pun mudah. Cara penting, jadi kita tahu jangan tidak berpengetahuan, tapi sesat dan perilaku cara penting. Bapak terima kasih untuk Bapak dan untuk teman-teman di rumah, tolong untuk terus menjaga kesehatan, belajar dan baca yang berubah-ubah, tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Satu pesan terakhir untuk yang belum punya pilihan studi, ini adalah pilihan studi yang terbaik. Jadi
untuk anak SMA yang belum punya pilihan, ini adalah satu program studi yang akan sangat baik ke depan. Betul, Pak. Oke, terima kasih.